komoditi CPO yang lain selain 4 tadi yang saya sebutkan itu masih bisa diekspor gitu. Hai, selamat datang di Calebis, Cangkruk Asik bareng Lebis. Yeay, tepuk tangan guys. Apa kabar Lebis hari ini? Aku Nurul dan aku harap Lebis semuanya tetap semangat ya dalam menjalani minggu ini. Wah, alhamdulillah nih Lebis, Lebaran tahun ini kita sudah bisa berkumpul bersama keluarga di rumah. Aku yakin nih di antara Lebis semuanya, selain mengambil cuti Lebaran, juga banyak nih yang ngambil cuti tahunan untuk berlibur bersama keluarga, bersama teman-teman, ataupun bersama pasangan. Boleh nih, Lebis tulis di kolom komentar, Lebis kemarin liburan kemana aja. Kali aja nih Lebis bisa menjadi inspirasi untuk Lebis-Lebis yang lainnya. Tapi kemanapun liburannya, pasti yang namanya liburan pasti menyenangkan ya. Selain kita bisa menikmati keindahan alam sekitar, kita juga bisa menikmati kuliner dari khas daerah tersebut. Nah, berbicara tentang kuliner nih Lebis, akhir-akhir kemarin ada yang viral nih, banyak sekali meme tentang makanan yang viral, yaitu ada berbagai macam gorengan yang jadinya direbus. Ada bakwan goreng jadi bakwan rebus, ya nggak sih Lebis? Hal ini dikarenakan fenomena langka dan mahalnya minyak goreng di Indonesia. Sedih ya. Tapi berbicara tentang minyak goreng Lebis, tahu nggak sih kalau BLBC ini hampir setiap hari melakukan pengujian terhadap minyak goreng ataupun CPO dan turunannya. Kaget nggak? Pasti kaget ya. Nah, untuk menjawab kekagetan dari Lebis semuanya, tonton podcast ini sampai selesai ya. Karena di episode kita kali ini, kita akan membahas tentang minyak goreng, CPO dan turunannya bersama narasumber yang tepat, akurat, dan terpercaya. Udah kayak slogan BLBC ya. Yaitu Kepala Seksi Teknis Laboratorium Bea Cukai Surabaya. Yeay! Assalamualaikum Mbak Trisna. Waalaikumsalam Mbak Nurul. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Mbak Nurul gimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Wah, kayaknya kemarin baru liburan ya Pak ya? Tahu ya, ketahuan ya. Tapi kayaknya kita sekantor ya bareng ya. Iya, kita liburan bareng-bareng, seru ya Pak ya. Alhamdulillah, saya nunggu next tripnya lagi ya. Iya, semoga ada next tripnya ya amin, Pak ya. Amin. Ya Pak, menjawab kekagetan dari Lebis nih Pak, bener nggak sih kalau BLBC ini hampir setiap hari melakukan pengujian terhadap minyak goreng ataupun CPO dan turunannya Pak? Gimana ya, betul sekali sih Nurul. Kalau misalkan dari semenjak terutama kita tahun 2019 ya, tahun 2019 itu terbit PMK 22 tahun 2022 itu tentang ketentuan ekspor kelapa sawit dan turunannya. Itu mewajibkan semua kantor pabean untuk melakukan pengujian di BLBC. Nah, semenjak keluarnya PMK tersebut, otomatis semua lab di Bea Cukai itu akan selalu memeriksa produk-produk CPO dan turunannya. Jadi benar banget tuh, kita hampir tiap hari sekarang malah. Hampir setiap hari ya Pak ya. Sabtu Minggu pun kita melakukan pengujian. Sabtu Minggu pun standby ya Pak. Nah, CPO dan turunannya yang datang ke BLBC ini biasanya datang dari mana aja Pak? Kalau kita kan melakukan pengujian laboratoris dan identifikasi barang dari pengguna jasa internal kita ya, terutama yang di wilayah kerja BLBC Surabaya. Mostly kita dapat dari BC Gresik, terus kemudian dari Perak, BC Perak. Ada juga yang dilakukan di satpel-satpel itu yang ada satpelnya kita di Balikpapan, Banjarmasin, kemudian Kota Baru, Pangkalan Bun, Sampit, Tanjung Mas, Pantolan sama Bitung. Oke, berarti sampel ini datang dari internal kita ya Pak, bukan dari perusahaannya langsung ya Pak ya? Perusahaan melakukan pengujiannya tapi melalui Bea Cukai. Melalui Bea Cukai ke laboratorium Bea Cukai. Ya. Nah, tujuan mereka melakukan pengujian CPO dan turunannya di sini itu apa Pak? Oke, kita sebagai Bea Cukai itu kan pasti menguji terkait jumlah dan jenis barang. Betul ya? Nah, untuk jumlah mungkin dari teman-teman lapangan pasti bisa ya. Tetapi untuk jenis barangnya, apalagi CPO dan turunannya, itu belum tentu teman-teman di lapangan, terutama pejabat pabeannya itu bisa melakukan identifikasi jenis barangnya untuk penentuan klasifikasi barang. Betul, berarti dibutuhkan kompetensi khusus untuk menentukan jenis barang ya Pak, yang mana bisa dilakukan di laboratorium Bea Cukai. Betul. Nanti dari
jenis barang tersebut itu juga dapat menentukan apakah barang tersebut perlu perizinan ataupun bisa terkena bea keluarnya. Pemungutan bea keluarnya. Berarti kayak sebagai syarat ekspornya itu harus diketahui dulu kandungannya, apakah dia layak untuk diekspor atau tidak, seperti itu ya Pak. Boleh nggak sih Pak dari perusahaan itu melakukan pengujian di laboratorium luar bea cukai? Untuk khusus ekspor CPO dan turunannya sesuai PMK 22 tahun 2019 tersebut yang tadi saya sebutkan, pengujian barang-barang komoditi CPO dan turunannya itu wajib dilakukan pengujian di laboratorium bea dan cukai. Akan tetapi itu dapat diuji di laboratorium mandiri namanya, laboratorium mandiri dari perusahaan, tetapi dengan syarat atau dengan ketentuan bahwa laboratorium di perusahaan tersebut itu harus mendaftarkan ke kantor pabeannya, terus dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti sertifikat ISO 17025 dan metode pengujiannya seperti apa. Dan kemudian juga harus dapat rekomendasi dari kepala BLBC di setempat. Nah, udah gitu kalau misalkan sudah dapat, barulah mereka boleh menguji contoh atau komoditi CPO dan turunannya, tetapi hanya dalam bentuk kemasan. Selain kemasan atau curah, itu tetap harus dilakukan pengujian di BLBC. Di BLBC, oke. Oh, aslinya bisa ya Pak dilakukan di laboratorium luar bea cukai dengan syarat tertentu. Selama ini ada nggak Pak yang melakukan pengujian di luar laboratorium bea cukai? Ada, untuk yang kemarin tuh kayak RBD Palm Oil ya, banyakan ya minyak goreng itu, seperti Wilmar, terus kemudian Kias. Itu sudah ada laboratorium tersendiri. Berarti perusahaan mereka punya laboratoriumnya sendiri untuk menguji produk mereka sendiri. Oke Pak, di akhir April kemarin Kemendak ini mengeluarkan peraturan larangan ekspor sementara CPO dan turunannya Pak. Apakah masih ada CPO dan turunannya yang masuk ke BLBC untuk diekspor Pak? Dengan adanya larangan peraturan tersebut. Larangan ya, yang kemarin ya Permendag 22 yang kemarin lagi heboh itu ya. Betul. Emang sementara sebetulnya dari segi volume memang ada menurun ya. Menurun. Tetapi memang masih ada pengujian yang dilakukan karena memang tidak semua komoditi CPO dan turunannya yang dilarang. Yang dilarang kan hanya CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Oil sama used cooking oil. Jadi hanya 4 komoditi itu aja yang dilarang sementara oleh Kemendak. Jadi komoditi CPO yang lain selain 4 tadi yang saya sebutkan itu masih bisa diekspor gitu. Berarti efeknya ke kita adalah masih tetap melakukan pengujian karena mereka masih mengirim produk ke kita tapi volume turun. Karena memang sebanyak komoditi yang diuji di kita tuh banyakan itu minyak goreng. Dan larangan itu karena minyak gorengnya dilarang, jadi volumenya turun. Betul. Oh, ternyata nggak semua komoditi nih Lebis yang dilarang ekspornya ya. Ada beberapa komoditi yang masih diperbolehkan ekspor. Oke Pak, itu kan di akhir April Kemendak mengeluarkan Permendak tentang larangan ekspor sementara CPO dan turunannya. Dan di akhir Mei kemarin, peraturan larangan ekspor sementara CPO itu sudah dicabut Pak, jadi boleh lagi nih untuk ekspor CPO dan turunannya. Ini berarti volume ke kita semakin banyak ya Pak ya? Update juga ya. Kembali ke semula. Kembali ke semula, betul. Kemarin semenjak, tapi kemarin itu ada larangan sementara dicabut. Betul. Cuman yang baru itu boleh ekspor tapi dengan ketentuan pembatasan. Jadi harus ada izin tertentu. Nah, perusahaan mungkin sementara karena sekarang itu harus ada syaratnya tadi untuk ekspor. Jadi kemarin saya lihat volumenya mulai naik tapi tidak sesignifikan yang dulu-dulu. Mungkin sedang mengurus perizinannya. Nah, di minggu ini udah mulai naik lagi sih. Iya, saya rasakan itu Pak. Di minggu ini udah mulai naik lagi. Berarti sementara ya istilahnya perusahaan-perusahaan tersebut sudah mengurus izin atau karena kan by system harus ada izin dulu. Nah, dan mungkin dilihat ya kemarin ya kita udah mulai lagi banyak lagi pengujian CPO. Volumenya udah mulai bertambah tentang kemarin waktu pas kita
trip juga saya masih WA-an sama teman-teman yang di lab. Aduh. Ya masih. Jadi, aduh liburan tapi iya. bekerja. Jadi ngerjain sampel yang masuk gitu. Jadi udah mulai berasa lagi Sabtu Minggu kita. Sama Sabtu Minggu aja masuk ya Pak. Iya. Oke. Berbicara tentang Sabtu Minggu nih Pak, kita kan standby 24/7 ya Pak dalam seminggu ini dalam hal memberikan pelayanan terbaik untuk melakukan pengujian terhadap CPO dan turunannya. Kenapa sih Pak kita harus standby walaupun di hari Sabtu dan Minggu? Oke. Jadi begini Mbak Nurul, kita dalam melakukan pelayanan kepada stakeholders kita, jadi kita juga mengacu pada Perdirjen 32 BC 2014 tentang ketentuan tata laksana kepabeanan di bidang ekspor. Nah, di situ disebutkan, diamanatkan bahwa untuk pelayanan ekspor itu dilaksanakan 24 jam sehari. Nah, untuk pelayanan ekspor sendiri ya. Nah, kita sebagai unit pelaksana teknis dalam melakukan pengujian dan identifikasi barang, otomatis kita akan mensupport kantor-kantor pelayanan yang melaksanakan pelayanan ekspor juga. Disitulah makanya kita Laboratorium Bea dan Cukai itu sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong ekspor, dan kemudian juga kita sebagai supporting unit pasti akan selalu mensupport dan memberikan pelayanan terbaik kepada kantor pelayanan yang melakukan pengujian di kantor kita. That's why we have to stand by 24/7 tadi. Oke, tapi nggak apa-apa sih Pak, itu kewajiban kita sih. Dan kita lihat juga teman-teman juga pada semangat dalam memberikan pelayanan terbaik ini ya Pak ya. Oke Lebis, kita memang selalu standby 24/7 untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan kali ini dalam hal ekspor CPO dan turunannya. Dan inilah perbincangan kita kali ini tentang perminyak gorengan, CPO dan turunannya. Oke Lebis, jangan lupa subscribe, comment, and share video di channel YouTube kita di Laboratorium Bea dan Cukai Surabaya, dan jangan lupa follow Instagram kita di @blbc_surabaya untuk mendapatkan informasi tentang Laboratorium Bea dan Cukai Surabaya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!